Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Karnadi Anas. Saya dari kelas 5B Nonrek Banjarbaru. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi evaluasi teknik evaluasi materi 10. Teknik evaluasi menguji kegunaan, usability dan fungsionality dari sistem interaktif. Evaluasi ini dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan desain, metode analitik, review, dan berbasis modal. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi, metode eksperimental, observasi, dan query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu frame proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembangkan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Melihat beberapa jauh sistem berfungsi, melihat efek interface bagi pengguna, dan mengidentifikasi proses khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi ada 2 jenis, yaitu dilakukan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Pada kondisi percobaan, penggunaan penguji sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya laboratorium yang bagus, biasanya memiliki fasilitas perekam audio visual yang baik, cermin 2 arah, komputer besar lengkapnya yang tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya, dan lain-lainnya. Pada kondisi lokasi kerja sebenarnya, lapangan, penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, diantaranya tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat pergerakan yang besar, dan interupsi yang tetap, seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan, dan lain sebagainya. Beberapa metode untuk membantu mengomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang, seperti brainstorming, storyboarding, workshop, dan pensil dan kertas percobaan. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasikan perancangan sebuah implementasi, yaitu cognitive work, heuristic evaluation, review-based, model-based. Cognitive workflow, suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori fisiologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain, mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Penjelasannya.
Dan lanjut, ini dari yang heuristic evaluation. Diusulkan oleh Nichol dan Molik, hampir sama dengan cognitive background, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpul kriteria usability atau heuristik identifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem terdapat beberapa kriteria. Perilaku sistem dapat dipastikan, perilaku sistem konsisten, feedback tersedia, kemampuan memori user tidak melebihi batas, dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat sesuainya dengan kriteria setiap tingkatnya. Review based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Lanjut, mode based evaluation. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dengan evaluasi ke dalam rangka kerja yang sama. Contoh GeoMS model, K-stroke level model, dan desain rasional. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam beberapa bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem dengan contoh widget of object melalui fungsi prototype dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Metode empirik evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah penggunaan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan eksperimen untuk mendukung klaim umum untuk hipotensi. Dalam bentuk dasar sebuah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan. Dalam perancangan eksperimen, adapun faktor-faktor tersebut: subjek, variabel, hipotesis, dan hipotesis. Perancangan eksperimen ialah dari Bethlen Grove, randomized, dan Within Group. Pilihan metode eksperimen tergantung dari sumber yang tersedia, bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisa yang berbeda. Pemilihan analisa statistik tergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variabel, menggunakan jumlah terbatas dari suatu nilai atau tingkat, contoh warna layar monitor, yakni red, green, atau blue.
continuous variable. Menggunakan jumlah beberapa pun batas atas maupun batas bawah, contoh ketinggian seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika variabel dependent diukur dan subjek variasi dari eksperimen yang acak, bila variabel continue, maka variasi acak menjadi khusus. Uji konsistensi adalah ketika mengelompokkan data dengan beberapa atribut distrik, kemudian menghitung jumlah item data dengan masing-masing kombinasi atribut. Ini mungkin data-datanya, menjelaskan contoh paradigmatic test dan contoh non-parametric statistik. Yang ini yang bawah. Contoh mengevaluasi perancangan icon. Ada dua jenis perancangan icon dan akan digunakan perancangan yang paling mudah bagi user-user. Jenis pertama menggunakan gambar natural berdasarkan metafora dari dokumen kertas. Jenis yang lain menggunakan gambar abstrak seperti terlihat pada gambar di atas. Yang pertama harus dilakukan untuk membuat dan hipotesis tampilan yang seperti apa yang diinginkan. Pada kasus ini kebanyakan akan mengambil gambar natural sebagai ikon yang lebih mudah dalam pemanggilan karena lebih familiar bagi pengguna. Teknik observasi in-out. In-out mempunyai keuntungan yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkannya dengan menyediakan pengertian yang berguna dengan interface juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Variasi lain adalah quantitative evaluation, di mana proses mempunyai hambatan yang sedikit sehingga lebih mudah dipelajari oleh evaluator. User mempunyai dorongan dengan menguji sistem, evaluator dapat menjelaskan kekacauannya yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Paper and pencil, audio recording, video recording, computer logging, user notebook. Dalam prakteknya kebanyakan campuran dari metode perekam digunakan Automatic Protocol Analysis Tools. EVA, Eksperimen Video Annotator. Sistem prototipe yang berjalan dengan multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Evaluasi dapat ditemukan sekumpulan tombol yang mengidentifikasikan event yang berbeda. Post-stack workflow. Sering data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Kita memiliki aksi dasar yang dapat digunakan, tetapi sedikit pengetahuan tentang kenapa bahwa pada saat subjek didorong untuk think out melalui tugas, informasi dapat saja berada pada layar yang salah. Teknik query. Menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Keuntungan bahwa tingkat pertanyaan dapat disesuaikan dengan konteks dan evaluator dapat lebih mendalami pertanyaan.
mengapa, bagaimana, jika. Untuk mengelaborasi aspek dari respon user. Questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview, karena pertanyaan sudah tersedia tetapi yang meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terdapat beberapa jenis kuesioner: general, open-ended, scalar, multi-choice, ranked, dan penjelasannya. Memilih metode evaluasi. Ada 8 faktor membedakan teknik evaluasi yang berbeda membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas, dan subjektivitas. Jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, sumber yang tersedia. Desain versus implementation. Evaluasi pada tingkat perancangan hanya membutuhkan ahli dan akan dianalisis, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory versus field studies. Studi. Secara ideal, proses perancangan mencakup 2 jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field study ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif seperti contoh cognitive workflow maupun think aloud, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluasi menjadi biasa sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Kualitatif versus kualitatif measure. Pengukuran penggunaan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Informasi yang tersedia. Tingkat informasi yang tersedia untuk evaluator pada tiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode timeout yang merekam perilaku user pada waktu interaksi, sedangkan post-task workflow mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Interrupsi PNS merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai risiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yakni peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Klarifikasi teknik evaluasi. Ini ada tabel-tabelnya. Dan ada soal juga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.